selamat apa ya? Bisa selamat siang, bisa Selamat selamat pagi, pagi, selamat sore. siang, malam. Hai Ketemu keluarga lagi Nuju di Bulan. Ketemu lagi sama aku, Ibu Ayu, Ibu Nurul di di acara Ngobrol Ngobrol Bareng Ibu. Ibu. Episode keberapa Ibu Ayu? 10, ya ampun Episode ke-10, Nurul. ya ampun, nggak berasa ya. Di 2 episode episode ke-10 lagi kita 1 tahun berarti Nurul ya. betul, ya. Dan di episode ke-10 kali ini format kita sedikit berbeza. Karena Beda apa Ibu ya. Ayu? Karena ada yang Ka- migrasi ke Bali, tapi nggak mau resign. Tapi nggak boleh resign lebih tepatnya. Dan Jadi gak rela resign. ya jadi sekitar bulan April kemarin Ya. Bu Ayu itu keluarga pindah ke Bali Mm-mm. karena mengikuti pekerjaan suami menjadi istri yang baik Heeh, ya, iya agar betul, pernikahan sakinah yang mawaddah berbakti warahmah. demi rumah tangga yang harmonis. Jadi aku Betul. sekarang berhijrah ke Pulau Dewata, teman-teman. Ya, dan mudah-mudahan ini juga Gitu. pertanda Nuju Bulan akan punya cabang nih di Iya, Bali. Iya betul. nggak berarti ya? Tahun Amin. depan memang segera. Ini saya lagi Segera apa? cek-cek kok. sedang sedang lagi cek-cek gimana progres pembangunannya. Nanti Ibu Gita akan datang ke Bali juga untuk konsepin interiornya gitu. Amin, Aminin ya Bu mudah-mudahan Nurul ya. ya. Amin. Kayaknya project di Bali juga banyak dan pakai dolar ya. Ngomong-ngomong kita openingnya jadi kemana-mana nih ya. Di Iya, episode betul. 10 kali ini, karena memang format ngobrol bareng Ibu juga sedikit berbeda. Dan sepertinya kedepannya akan seperti ini ya. Kita lakukan via Zoom aja. Juga karena Ditambah kita lagi, mengikuti protokol kesehatan juga ya, betul. sesuai Mengingat anjuran Corona pemerintah. juga, betul, mengingat si COVID-19 ini juga masih tidak jelas ya Iya. nasibnya seperti apa. Jadi ya sudah kita via Zoom aja dulu dengan bintang tamu. So thank you buat teman-teman bintang tamu ngobrol bareng Ibu yang Ya. sebelumnya pernah datang ke studio kita ya. Kita Betul. udah pernah ngobrol macam-macam, mulai dari ngobrol mengenai Keuangan, hukum pernikahan, pernikahan, ya. terus ngobrol mengenai feminisme, segala Iya, macam gitu ya. betul. Hari ini kita punya tamu yang unik juga ya Bu Ayu. Ibu siapa Benar. yang kita Nah, mau ini undang aku ini? suka banget nih yang kali ini. Yang kemarin-kemarin juga aku suka, cuma ibu yang satu ini aku salut juga karena waktu mudanya dulu, Cie. Sekarang sih masih tetap muda dan cantik tetap. Cuma waktu beliau sebelum menikah, sebelum punya anak, dia pernah solo traveling selama 92 hari ke 22 negara, 44 kota sendirian, coba Nurul. Cewek muda, traveling jauh ke Eropa sendirian. Aduh, aku salut banget karena aku aja muterin Tangsel aja sendirian kayaknya udah pusing ya. Ini dia muterin Eropa 92 hari gitu. Hingga akhirnya menghasilkan sebuah karya. Apa itu karyanya? Kita nanti Seru banget. dengerin ceritanya langsung ya. Iya betul. Jadi bintang tamu kita hari ini namanya Bini Fitriani. Ya. Nah, Mbak Bini ini dia seperti yang tadi Bu Ayu udah jelasin, dia pernah jalan-jalan keliling, kayaknya nggak cuma keliling Eropa deh, karena pernah ke Maroko juga. Jadi banyak, ada mungkin sekitar 2-3 benua, dan lebih serunya lagi Bini ini memulai perjalanannya itu dari Makassar, yuk, bukan Benar, dari dari Jakarta Sulawesi gitu ya. kan. Dari Sulawesi Selatan, dan perjalanannya ini pun akhirnya jadi buku ya yang bisa Iya, dia betul. rilis. Dirilisnya Jadi sebuah setelah jadi karya ibu. ya. Betul, dirilisnya pas udah jadi ibu-ibu. Jadi perjalanannya itu dilakukan saat sebelum motherhood lah ya, sebelum married, masih gadis. Tiba-tiba ada waktu segala macam. Nah, ini juga lucu nih. Kayaknya di pertengahan perjalanannya Bini sebagai ibu, kok dia sempet ya menulis buku gitu ya. Iya, Kita aja mau syuting ngobrol bareng ibu repot. Apalagi Kita aja nulis chat aja suka typo. lama. Iya, lama. Typo, apalagi nulis buku. Nah, Betul. Bini ini juga sebelumnya saat masih gadisnya dulu, dia kuliah di ITB ngambil desain interior. Tapi tiba-tiba jadi menulis dan sekarang bahkan lagi ambil S2
Mhm. universitasnya di UI, Mhm. S2-nya sekarang ambil kajian gender. Nah, sebelum kita perkenalin Bini di Zoom kita Mhm. hari ini, kita lihat Mhm. dulu yuk dan Yuk, keluarga 7 bulan untuk ada melihat sedikit cuplikan video video ya? Iya. perjalanannya Bini ke, eee, berapa negara yuk? 22 22 negara, negara 44 kota. selama Silakan. selama 92 hari. Silakan. Now, think about the memory you want me to see. Not even that hard, just picture it. Day 2, Madrid. Thursday, November Day 25, Milan. Saturday, December Day 49, Stockholm, Oslo. Tuesday, Day 63, Paris. Tuesday, January Day 87, Marrakesh, Madrid. Friday, February 19th, 2010. Nah, ini udah ada Bini di sini. Hai Bini. Halo, Hai, halo apa semua. kabar? Baik-baik. Halo Sehat? semua, para penonton Nuju Bulan Keluarga Studio, 7 bulan. keluarga Nuju Bulan Studio. Apa kabar? Saya Bini Fitriani, saya ibu 2 orang anak. Saya seorang desainer interior juga, tapi sekarang lagi ngambil S2 di Kajian Gender UI. Dan kemarin habis launching buku tentang solo traveling yang tadi Ayu dan Nurul udah ngobrolin di depan ya. Nanti kita sharing tentang itu ya. Oke, Winnie makasih udah perkenalan diri. Nah, keluarga 7 bulan. Jadi ini yang dari tadi aku sama Nurul bahas ada satu cewek kece, warga Tangsel juga. Ada satu cewek kece warga Tangsel juga yang dulunya pernah solo traveling. Tapi aku tuh pingin tahu ya Bini. Jadi kalau yang dari aku baca-baca gitu kan, kamu tuh sebenarnya nggak besar di Jakarta ya, kamu besar di Sulawesi. Boleh nggak sih kamu ceritain dulu tuh kamu gimana sih kehidupan kamu waktu sebelum kamu menikah, sebelum jadi ibu, gimana kamu besar di Sulawesi sampai akhirnya kamu ke Bandung sekolah, lalu ke Jakarta, lalu kamu melanglang buana dan memutuskan untuk oke, aku berani deh solo traveling sendirian, kenapa enggak? Ceritain dong. Tentang kehidupan sebelum menjadi ibu ya. Jadi aku tuh S1-nya dulu, sebenarnya waktu kecil tinggal di Bandung sampai kelas 1 SD, terus setelah ayahku selesai sekolah, kita balik lagi ke Makassar, tinggal di Makassar
dari kelas 1 SD sampai kelas 3 SMA. Nah, setelah itu tuh aku pindah sendiri ke Bandung untuk S1. Enggak sih, belum S1 dulu. Karena waktu itu pertama kali mencoba FSRD ITB tuh nggak keterima, jadi di Jakarta dulu setahun sekolah D1, 1 tahun graphic design, terus di tahun kedua syukurnya keterima desain interior ITB. Selama 4 tahun aku 4,5 tahun sekolah di Bandung. Setelah itu aku bekerja sebagai desainer interior di sebuah biro desain di Jakarta. Setelah itu tuh umurnya sekitar 25-26 udah lama bekerja, terus mengalami quarter life crisis gitulah ya. Mulai nggak puas sama keadaan, mulai mencari-cari jati diriku apa ya, aku tuh pengen deh jadi ibu tapi kok nggak bisa karena ya nggak punya pasangan pada saat itu gitu. Jadi akhirnya aku memutuskan cuti, terus untuk melakukan si solo traveling yang tadi Ayu dan Nurul udah ceritakan di depan. Terus setelah pulang solo traveling selama 92 hari itu, akhirnya aku pulang dan memutuskan untuk berhenti bekerja aja sih. Akhirnya aku pulang aja deh, pulang kampung ke Makassar lagi. Pulang ke rumah orang tuaku di kampung di Makassar. Lalu setelah itu mencoba untuk membangun bisnis F&B bersama orang tua. Tapi di saat yang bersamaan aku ketemu suamiku dan menikah. Dan langsung nggak ada jedanya, langsung hamil, tiba-tiba jadi ibu. Dan ya bisnisnya harus ditinggalkan ya. Maksudnya untungnya pada saat itu ada kesepakatan bersama sama orang tua kalau aku pengen punya keluarga sendiri dan aku pengen menikah, dan bisnisnya mau tidak mau pada saat aku menikah dan mungkin ada perubahan fisik dan mental dan segala macam pada saat bertransisi jadi ibu, aku harus mau nggak mau harus melepaskan bisnisnya kembali kepada kedua orang tuaku gitu. Jadi setelah langsung hamil dan jadi tiba-tiba menjadi ibu, ya udah aku setelah itu benar-benar total menjadi ibu dan menjadi ibu benar-benar. Dan setelah 2 tahun melahirkan anakku yang pertama berumur 2 tahun, aku kembali hamil dan melahirkan lagi anak yang kedua. Jadi benar-benar 5 tahun pertama itu benar-benar dari transisi belum menikah tiba-tiba menjadi ibu itu sangat berat menurutku, buatku gitu. Jadi ternyata setelah menjadi ibu, ternyata walaupun cita-citaku seingin-inginnya menjadi ibu tuh ternyata bukan berarti aku siap banget gitu jadi ibu. Tiba-tiba transisinya sebelumnya sebelum menjadi ibu sangat aktif, bekerja sendiri, hidup sendiri, pernah traveling sendiri, tapi ternyata kagok juga gitu ya, ternyata menjadi ibu nggak serta-merta perjalanannya mulus dan langsung mengerti gitu bagaimana sih sebenarnya menjadi ibu itu gitu. Banyak banget ternyata aku kaget sekali mengalami perubahan-perubahan seperti perubahan hormon yang sangat terjun bebas, terus perubahan fisik dan psikis ya yang paling berat ya. Itu sih yang sangat mengagetkan ternyata menjadi ibu itu gitu. Terima kasih Bini, penjelasannya cukup kalau misalkan dari ceritanya begitu nikah langsung punya anak satu, langsung begitu menikah langsung hamil punya anak satu, ngelahirin nggak lama hamil lagi punya anak dua gitu. Lumayan maraton ya kayaknya ya. Lumayan maraton, lumayan seru banget. Nah, cuma aku pingin tahu nih dulu waktu sebelum kamu nikah terus memutuskan akhirnya aku pengen traveling deh. Itu kan lumayan keputusan yang lumayan berat ya kalau menurut aku, memutuskan untuk traveling sendirian selama 92 hari. Dan maksudnya kita tahu lah ya, kita perempuan terkadang ada rasa-rasa takut atau gimana gitu. Apa sih trigger kamu tuh sampai kamu oke, aku berani deh, aku berangkat sendiri aja, aku berangkat ke 22 negara itu, ke 44 kota. Apa yang bikin kamu berani sih gitu untuk memutuskan oke, gue berangkat aja deh gitu. Udah gue nggak usah sama teman, udah gue sendirian aja deh berangkat gitu. Apa sih yang bikin kamu yakin dengan perjalanan itu?
yang men-trigger waktu itu solo traveling tuh ya itu tadi ya, quarter life crisis. Terus aku tuh pengen banget waktu itu di masa quarter life crisis itu sangat, kehilangan jati diri ya, ini mau apakah akan terus bekerja, tapi aku mau memenuhi, tugas reproduksiku waktu itu. Rasanya tuh aku pengen banget menjadi ibu dengan berbagai macam, cerita-cerita personal di balik di kehidupanku, seperti kayak cerita-cerita waktu masa kecil, aku bercita-cita banget, aku pengen jadi ibu, aku pengen punya keluarga sendiri dan, melakukan tugas-tugas itu dengan caraku sendiri gitu. Tapi karena nggak bisa ya, maksudnya dengan keadaan yang ya perempuan nggak bisa melamar kan ya, harus menunggu dan pada saat itu aku nggak punya pasangan, masa ya udah aku memutuskan aku berhenti dulu deh bekerja, mengambil jeda, aku cuti dulu dan memutuskan untuk solo traveling. Menurut aku solo tra kayak banyak aku kayak butuh jeda dan pengen mencari jawaban aja sih dan pada saat ketika aku nggak bisa memutuskan dan me mengatur keadaan untuk menikah, ya udah yang bisa aku atur pada saat itu hanya ya untuk memutuskan untuk pergi traveling itu bisa aku atur sepenuhnya sesuai dengan keinginanku gitu. Nah, ini, apa, menurut aku keren juga ya, maksudnya kamu pada saat berangkat itu kan kamu juga umurnya masih 26 tahun ya? Kalau nggak salah ya, aku baca masih 26 tahun, kamu memutuskan untuk berangkat sendirian. Nah, yang kayak tadi aku bilang, aku aja kadang muterin Tangsel aja masih suka nyasar. Nah, kamu ini udah bukan Tangsel lagi nih, cakupannya nih, udah ada 22 negara. Selama perjalanan itu ke 22 negara, 44 kota, dan 92 hari, apa sih kendala terbesar yang sering kamu temuin sebagai sebagai perempuan yang solo traveling ke beda benua gitu? Apa sih yang paling sering kamu temuin kendalanya? Kendala yang sering aku temuin tuh sebenarnya kebetulan tempat aku travelingnya itu kan, infrastrukturnya udah tertata dengan sangat baik ya. Jadi kendalanya biasanya kan orang-orang tuh takut tersesat kalau traveling sendiri. Dia takut nggak tahu mau kemana gitu. Padahal sebenarnya pada saat kita traveling itu udah jelas banget kita mau kemana, tinggal dicari tahu mau kemana, bagaimana cara sampai ke sana dan membaca kan, tinggal membaca, signage, kita akan ya akan sampai tiba di tempat tujuannya. Tapi kendalanya ya kendala yang aku secara teknis sih nggak ada ya, tapi secara konseptual orang-orang tuh selalu bertanya, "Apakah kamu kok, traveling sendiri kamu nggak ketakutan apa, mengalami pelecehan, mengalami kekerasan seksual gitu di jalan karena kamu perempuan?" Jawabannya, iya aku ketakutan dan aku sangat ketakutan mengalami pelecehan dan mengalami gitu. Selama perjalanan itu ada mengalami beberapa kali dilecehkan, mengalami beberapa kali kekerasan, tapi, mmm, mengalami beberapa kekerasan tapi ya kalau terus memikirkan perempuan harus nggak bisa traveling kemana-mana dan melihat dunia tuh kayaknya, aduh masa tinggal aja sih di rumah gitu ya. Harus sih, kita harus memaksakan diri untuk keluar ke sana terus ya melihat dunia gitu. Ya ya harus, kita harus. Ya, aku mau nanya lagi nih. Mhm. Tadi kan ada terkait pernyataan kamu bilangnya ada sih pengalaman gak enak sebagai perempuan yang kamu rasain ketika solo traveling itu. Nah, kalau tidak keberatan, kamu bisa nggak share cerita kayak contohnya deh, contoh yang pernah kamu rasain, misalnya apa ada komentar dari warga warga negara asing, dia kan pasti beda culture, terus ngelihat mungkin kamu juga pemeluk agama tertentu, terus jalan-jalan keliling Eropa sendirian aja itu udah seminggu aja tuh udah deg-degan ya nggak Bu Ayu, apalagi ini kayak 92 hari, lama banget kan, itu bisa lebih mungkin sekitar berapa berarti, 3 bulanan lebih gitu kan ya, bener-bener ngabisin visa kayaknya tuh ya. Ya ada pengalaman seenggak enak gimananya dan cara kamu ngatasinnya mungkin ya yang bisa di-share ke keluarga Nuju Bulan saat solo traveling itu? Pengalaman saat traveling
traveling tuh yang paling sering kan orang bertanya ya, "Kamu perempuan sendiri." Banyak sekali di jalan aku menemukan orang yang nanya, nggak percaya, "Kamu traveling sendirian? Kamu perempuan gini kecil." Kecil kan, aku tingginya 1,5 meter. Kamu kecil banget bawa tas dan itu pada saat traveling itu lagi winter, jadi bawaannya banyak gitu, tas gede yang biasa dipakai buat haji gede gitu, isinya coat dan baju-baju hangat. Ditanya, ada pertanyaan-pertanyaan kritis sih yang akhirnya sebenarnya aku sadari setelah terjadinya pada saat traveling, tapi aku sadarinya lama setelah itu, bertahun-tahun setelah traveling terjadi. Contohnya kayak pada saat aku lagi naik kereta malam nih, kereta antar negara, itu tuh tengah malam. Keretanya tengah malam dan aku ketemu sama orang yang gede, laki-laki, Bosnia gitu. Nanya, dia nanya, "Kamu mau traveling lagi mau Natalan ya?" "Enggak, aku, seorang muslim," aku bilang gitu. "Oh, kamu muslim? Aku juga muslim," kata dia gitu. "Wah, kamu tahu nggak sih kalau orang muslim itu, perempuan muslim itu, nggak bisa traveling pergi 3 hari tanpa tanpa mahramnya, dia harus ditemani dan dia tidak boleh pergi lebih dari 3 hari, jauh dari rumah," gitu. "Oh ya? Eee, oh ya, aku nggak tahu," gitu, maksudnya pengetahuan tentang agamaku tidak sedalam itu, tapi dan dia sangat khawatir sekali karena menurut dia perempuan sangat rentan mengalami berbagai hal, seperti ya contohnya kekerasan dan pelecehan di perjalanan gitu. Soal itu aku setuju memang rentan sekali, tapi kan banyak sekali strategi sebenarnya yang bisa dilakukan, mengatasi hal itu kan. Cuman ya itu, satu pernyataannya dia tentang perempuan muslim tidak boleh traveling lebih dari 3 hari itu bikin aku bertanya-tanya gitu, "Oh ya benarkah? Kenapa ya?" Gitu. Terus ada lagi tantangan-tantangan ketika traveling seperti, tubuh perempuan tuh berbeda sekali ya, karena perempuan mengalami menstruasi dan pada saat menstruasi kita kan perubahan hormon, perubahan psikis dan fisik tuh nyata banget. Dan tantangannya pada saat traveling yang dalam waktu yang lama itu ya itu, pada saat traveling aku mengalami menstruasi dan dan mengalami kesulitan gitu pada saat traveling dan ya pada saat traveling ya itu, tantangannya adalah ketika menstruasi, ketika tubuh kita sedang berubah, terjadi perubahan hormon, psikis dan fisik, ya itu tantangan berat sih karena sakit dan capek dan mudah lelah tuh itu salah satu tantangan sebagai, seorang perempuan yang melakukan solo traveling tuh, karena nggak ada temennya kan, nggak ada yang jagain, nggak ada yang bantuin dan itu sih salah satu tantangannya. Karena tubuh perempuanku membuatku, mengalami kesulitan pada saat traveling. Ya, jadi mungkin, Bu Ayu, kalau kita dengar ceritanya Bini tadi mengenai solo traveling, ya memang kita sebagai perempuan boleh ya bercita-cita, udah bikin persiapan segala macam untuk melakukan solo traveling, bahkan sampai 92 hari. Tapi memang pada ujung-ujungnya kita harus siap nih, kayak memikirkan strategi kalau ke depannya kita harus menghadapi situasi-situasi yang cenderung melecehkan kita, nggak cuma fisik ya Bu Ayu, tapi juga misalnya ada juga pelecehan verbal, yang tiba-tiba bisa kena ke kita anytime, bahkan saat kita cuma lagi duduk santai mungkin di metro gitu ya. Atau juga kita harus mempersiapkan diri kita ketika datang bulan itu dateng, iya nggak Bu Ayu? Kalau kita solo traveling sendirian, pasti kan nggak ada ya yang bikinin kita teh manis anget, iya nggak Bu Ayu? Nggak ada teman yang bisa jadi pelampiasan aku ngomel-ngomel. Karena biasanya aku ngomel-ngomel. Itu kalau aku ya. Untungnya kalau, Bini enggak sih. Gitu. Atas Aduh, ya. ini ceritanya menarik Tapi banget sih ya. Gimana? betul, tapi Oh, keren ya, justru dari berangkat, solo travelling-nya itu karena ada trigger quarter life crisis, iya nggak? Ketika pasti tabungannya udah penuh dong Kak Bini kalau kayak gitu ya. Bini pasti tabungannya udah penuh sebelum memutuskan untuk, "Oke kita traveling aja deh," daripada memikirkan, cita-cita yang mau berkeluarga tapi nggak ada pasangan saat itu ya, mau keong sama siapa juga ya nggak, Mbak Ayu, iya kan?
Iya betul. Untungnya dulu kalau Bini kan langsung traveling ya ke 90 ke selama 92 hari. Kalau aku cuma keliling komplek doang, Nurul. Itu alhamdulillah juga udah happy ya. Iya. Jadi memang kita tuh perempuan tuh caranya berbeda-beda ya, caranya macam-macam ya. Ada yang seperti Bini ini dia berani untuk melakukan solo traveling, tapi kan akhirnya selama 92 hari traveling itu kan akhirnya membawa banyak apa ya, banyak mungkin pengalaman, banyak pelajaran dan juga membawa akhirnya dia untuk bikin satu karya. Karyanya yang juga Iya, udah rilis juga ya iya. saat ini ya. Betul. Jadi memang walaupun kejadiannya itu mungkin udah belasan tahun lalu kali Bini ya, tapi akhirnya bisa rilis bukunya juga. Nah, ini kan ceritanya Bini waktu solo traveling dilakukan ketika dia belum married, belum jadi belum jadi apa? Belum jadi ibu, belum punya anak. Dulu eksis banget berarti ya Bu Ayu sampai jalan-jalan, melintasi benua, walaupun, tidak berujung mencari jodoh ya di banyak benua itu. Nah, dengan masa kegadisan yang sangat berjaya itu sampai keliling Eropa, lalu tiba-tiba ketemu suaminya dan akhirnya menikah, langsung punya anak, pasti ngerasain nggak ya, sedikit lost identity atau ngerasain kayak, "Ih gue bingung deh, punya anak gimana ya?" Ya, pasti ngerasain nggak Kak Bini? Kalau aku sih sama Ayu ngerasain banget, ya. Ya tentu dong, sangat merasakan ya. Maksudnya tiba-tiba dari yang sangat aktif banget sendirian, tubuhku adalah tubuhku milikku sendiri. Tiba-tiba uh, tubuhku gak tahu milik siapa ya. Maksudnya perubahan hormon bikin kita, ya tubuh kita happy happy aja, tiba-tiba badan gua gak sanggup gitu karena lagi hamil kan. Kita mau, ya pada saat itu aku memutuskan untuk memberikan ASI ya kepada anakku. Maksudnya itu menurutku adalah sebuah komitmen untuk memberikan ASI. Jadi aku benar-benar berusaha sangat keras untuk memberikan ASI, walaupun juga di belakang, di balik itu mungkin ada internalisasi yang aku internalisasi tentang orang-orang tuh selalu bilang kalau perempuan tuh pasti bisa, perempuan tuh menjadi ibu tuh alamiah bagi perempuan gitu. Semua orang tuh kamu sebagai ibu harus menyusui gitu umpamanya. Jadi itu mungkin didukung, komitmenku itu juga didukung sama konstruksi sosial orang-orang yang mengatakan bahwa ya ibu itu harus menyusui dan segala macam dan lain-lain tugas-tugas ibu ya. Dengan komitmenku memberikan ASI kepada anakku ya benar-benar, ya kenyataannya ya aku lost identity karena ya tuh sebagian tubuhku adalah milik anakku ya pada saat menyusui ya. Aku harus ada 24 jam dan dilanjutkan lagi. Maksudnya setelah 2 tahun, anakku yang pertama 2 tahun, anakku yang kedua lahir dan aku menyusui selama 4 tahun non-stop gitu ya. Jadi ya lost identity lah. Jadi di dalam perjalanannya aku mulai bertanya-tanya, apa lagi ya, maksudnya ini semua sebagian tubuhku adalah milik anak-anakku, sedangkan yang untuk aku yang mana ya gitu. Lost identity-nya bagian situ sepertinya ya. Oke. Nah, nanti cerita-cerita mengenai pengalamannya Bini yang merasa lost identity karena tubuhnya ternyata nggak sepenuhnya miliknya dia, ternyata ada milik anak-anaknya. Nah, itu nanti akan aku dan Bu Ayu bahas di segmen 2. Stay tune ya.